Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Kita memasuki di sesi 10 bagian keempat mengenai pelatihan performa tinggi. Dan ini adalah melengkapi kalimat lanjutan dari yang kemarin. Jadi kita di sini akan membuat sebuah rencana sebelum kita melakukan persuasi atau bujukan kepada orang lain. Kalau kemarin kita sudah bahas nomor satu dan 2, sekarang di video ini kita akan membahas di nomor ketiga sampai kelima, di mana nanti kita akan tutup di sesi berikutnya di melengkapi kalimat kita di bagian 6, 7, dan 8 gitu ya, maksudnya nomornya seperti itu. Dan kita akan memulai dari yang ketiga. Jadi ini adalah sebuah rencana yang kita harus bikin sebelum kita mau melakukan persuasi terhadap orang lain gitu. Entah itu pasangan kamu, entah itu adalah rekan bisnis kamu, entah itu adalah calon customer kamu, atau siapapun itu. Yang ketiga, nah ini adalah manfaat-manfaat di masa depan yang orang ini akan secara personal merasakan dengan mengadopsi sugesti atau saran atau kepercayaan dari kita adalah gitu. Tentunya yang namanya ketika kita ingin mempersuasi orang lain, tentunya kita akan memberikan sesuatu yang baik untuk orang tersebut. Yang baik itu tentunya yang bermanfaat, ada tujuannya, ada manfaatnya seperti itu, dan kita sudah sangat-sangat percaya gitu ya dengan kebaikan yang akan kita berikan gitu, akan kita ceritakan gitu. Misalnya kita nggak bisa nih gitu ya percaya yang namanya contohnya gitu ya Indomie ini enak gitu, tapi kita tidak pernah merasakan secara pribadi rasa Indomie itu seperti apa gitu. Makanya orang ketika misalnya kamu nggak pernah merasakan Indomie tapi kamu ingin menjual ke orang lain gitu, kalau dan bercerita kalau Indomie ini enak gitu, oh katanya Indomie ini enak, tentunya sugesti tersebut kurang bisa memberikan, mungkin apa ya, mentransfer perasaan kamu gitu ya dan kepercayaan kamu kepada orang tersebut gitu. Kamu harus menceritakan ya, manfaat-manfaat di masa depan tuh apa yang akan mereka rasakan seperti itu. Gitu ya. Jadi kita harus mengetahui ini gitu ya. Sebelumnya tuh apa sih gitu yang akan akhirnya mereka dapatkan gitu. Nah, lalu yang keempat, uh, hadiah intrinsik dan ekstrinsik yang akan memotivasi orang ini untuk melakukan apa yang kamu sugestikan, apa yang kamu sarankan adalah, ya sebelumnya kita akan membahas mengenai si ininya dulu ya, si artinya dulu, intrinsic reward. Jadi hadiah-hadiah atau reward intrinsik adalah reward yang lebih personal untuk melakukan sesuatu, hal-hal yang kita lakukan karena mereka selaras sejalan dengan hal-hal yang kita rasakan berarti untuk diri kita sendiri gitu ya, seperti passion kita, desires itu adalah keinginan kita, nilai-nilai kita, dan lain-lain. Sedangkan reward ekstrinsik adalah lebih eksternal dan reward-reward yang tradisional gitu ya, pada umumnya lah, seperti uang, status, ketenaran gitu ya, kekuasaan, pencapaian, dan lain-lain. Nah ini kamu bisa membuat dulu gitu ya, merencanakan dulu apa sih kira-kira yang akan menjadi intrinsik dan extrinsic reward bagi orang yang akan kita sugestikan. Misalnya ketika kamu mencari anak muda gitu ya, mungkin untuk menjadi downline atau menjadi partner kamu di misalnya di perusahaan multi level marketing atau di perusahaan asuransi seperti itu, akhirnya kamu akan menemukan gitu ya intrinsik dan extrinsic reward orang tuh kira-kira seperti apa. Tapi kalau kamu bisa sudah misalnya mengikuti misalnya training hal-hal seperti itu gitu, kamu akan pasti akan mengetahui gitu ya, namanya ketika kamu melihat hal-hal tersebut, apa sih yang membuat motivasinya. Tentunya ada rewardnya tuh apa, mungkin liburan ke luar negeri, mungkin dalam bentuk uang, mungkin dalam bentuk pencapaian gitu, oh kamu agen terbaik gitu, atau apapun itu gitu. Dan itu adalah intrinsic dan extrinsic reward yang akhirnya membuat seseorang itu menjadi termotivasi untuk melakukan apa yang kita sugestikan gitu. Nah lalu yang kelima, yang terakhir di video sesi ini, dampak yang terlihat, dampak yang benar-benar dilihat, yang tangible, yang bisa dirasakan
oleh orang ini akan membuat mereka merasakan jika mereka melakukan apa yang akan kita lakukan adalah gitu ya. Jadi kita harus melihat dampak yang benar-benar terlihat yang orang bisa rasakan, atau orang misalnya ya rasakan benar ya, di sense tuh ya benar-benar terasa lah gitu ya, namanya uh, si benefitnya, si dampaknya gitu misalnya ya. Dan ini nih, pikirkan tentang kehidupan pribadi mereka, apa yang akan benar-benar berubah yang menjadi lebih baik, dan bayangkan gambaran ini secara lebih jelas, lebih detail seperti itu. Misalnya contohnya kalau tadi kita membahas tentang apa keagenan asuransi tentunya gitu ya. Misalnya kamu bisa dapat misalnya komisi ketika kamu misalnya dapat komisi misalnya ya gitu, anggap gitu ya, sekarang kamu gajinya 5 juta, anggap kamu bisa mempunyai gaji 20 juta, bagaimana itu akan berefek kepada kamu. Mungkin kamu bisa membeli rumah baru, mobil baru, seperti itu. Mungkin kamu bisa makan di tempat makanan yang lebih mewah gitu ya, lebih enak gitu. Kamu bisa merasakan sesuatu yang baru, kamu bisa menabung buat berinvestasi, buat berlibur seperti itu. Dan kamu harus membuat mereka membayangkan hal-hal seperti itu. Apa sih yang membuat gitu keseharian mereka akhirnya akan menjadi berubah, dari makanan mereka, pakaian mereka, tempat tinggal mereka, hiburan mereka, seperti itu. Dan tentunya ini harus kita rencanakan sebelum kita memulai persuasi. Jadi jangan lupa untuk direncanakan dari poin-poin yang sebelumnya gitu ya. Dari kita yang bahas dari 1 sampai 5 ini kalian sudah tahu, nanti kita akan bahas 6, 7, 8. Oke, jadi sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa like atau komen jika ada yang ingin kalian tanyakan. Share dan diskusikan dengan teman kalian, dan yang terpenting tekan tombol subscribe. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.